Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Ferawati Panjaitan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut ya pada responsi kali ini mengenai pertumbuhan ekonomi 1 ya. Kalian sudah belajar pada waktu kuliah ya mengenai pertumbuhan ekonomi 1. Oke. Nah, pada pertumbuhan ekonomi 1 ya, kalian mempelajari sebuah model yang namanya model Solow. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikator penting bagi suatu negara. Bagi sebuah perusahaan itu seperti laba. Jadi tujuan perusahaan. Nah, tujuan negara itu adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Oke, indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, model Solow itu adalah salah satu model yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Model Solow itu model yang sederhana dan banyak digunakan oleh para ekonom. Jadi model Solow itu dicetuskan oleh Robert Solow. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari ya, bahwa Solow itu menyatakan bahwa kapitalnya adalah kapital fisik yang menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, selain dari kapital fisik, itu ada lagi teknologi, ilmu pengetahuan. Tapi kita mempelajari Solow ini step by step. Jadi yang kita pelajari dulu adalah hanya terbatas pada sumbernya itu kapital fisik saja, ya, modal. Nah, ketika kita belajarnya itu model Solow, ya itu berarti kita belajarnya sifatnya long run atau jangka panjang. Nah, beda sama Keynesian. Kalau Keynesian berarti kita bicaranya adalah jangka pendek. Artinya, kalau kita bicaranya pada model Solow ini itu adalah bicaranya model jangka panjang, ya. Maka kalau di jangka panjang itu berarti tabungan itu sifatnya penting, sangat penting bahkan. Kenapa? Kalian sudah belajar, saving atau tabungan itu pada jangka panjang akan menjadi investasi, ya. Nah, investasi inilah yang akan menjadi nanti modal, ya, akan menjadi modal nanti. Nah, kalau kata Keynes kan seperti sekarang, ya, itu jangka pendek, maka sumber pertumbuhan ekonomi itu harusnya dari konsumsi. Makanya diminta untuk banyak belanja, ya. Nah, diminta untuk banyak belanja karena ini sifatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek ini adalah konsumsi atau belanja pemerintah. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, di dalam model Solow ini kita belajarnya bahwa nanti melihat hanya dari sisi produksi. Ya, dari sisi produksi saja. Kita tidak melihatnya dari sisi konsumen. Makanya kalian pada waktu kuliah, Solow ini itu dimulai dari fungsi produksinya, Cobb-Douglas, yang asumsinya itu adalah CRTS, Constant Return to Scale. Oke, ini saya sudah menyiapkan beberapa soal di sini, ya, ada soal BS cuma 1 saja, dan ada sekitar 4 soal esai. Nah, kita lihat satu-satu, kita bahas satu-satu, ya. Oke, baik. Baik, untuk soal nomor 1, ini soal benar salah. Golden rule level of capital adalah keadaan pada kondisi steady state yang memaksimumkan konsumsi. Pada saat tersebut, nilai dari marginal productivity of capital lebih besar dari penyusutan. Bagaimana? Saya yakin bisa menjawabnya semua ya. Oke, baik. Nah, kita mulai dulu lah.
ya. Kita mulai dulu dengan mereview apa yang sudah kalian peroleh pada waktu kuliah, ya. Nah, ingat ya. Jadi solo ini tuh hanya seputar bagaimana modal ya akan meningkatkan output ya. Dengan outputnya bertambah, pendapatannya bertambah, maka saving atau tabungannya juga meningkat. Saving tabungan meningkat pada jangka panjang akan menjadi investasi. Nah, investasi ini bisa digunakan nanti untuk menambah modal. Nah, inilah ceritanya. Ya, inilah ceritanya dari si model solo. Baik, kita ingat kembali pada waktu kuliah. Asumsi solo yang pertama constant return to scale, CRTS. Artinya ketika input dinaikkan sebanyak satu satuan, misalnya input dinaikkan 5% atau 5 kali lipatnya, maka output juga akan meningkat 5 kali lipatnya. Asumsi yang kedua, output Y terdiri dari konsumsi dan investasi. Ya, oke. Yang ketiga, proporsi dari pendapatan yang ditabung sebesar S. Nah, S ini itu adalah MPS, Marginal Propensity to Save. Maka MPC-nya itu atau C-nya adalah sebesar 1 kurang S. Nah, ingat ya bahwa kalian sudah mempelajari MPC tambah MPS itu sama dengan 1. Kapital di sini merupakan kapital fisik. Jadi kita belum belajar mengenai kapital itu, modal itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk teknologi belum. Nah, nanti step by step pada waktu pertemuan 8, pertama kali UAS yang dibahas itu adalah solo lagi, solo yang kedua, di mana kita sudah memasukkan yang namanya komponen dari teknologi. Jadi, pada kesempatan kali ini, menurut Solo, sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah kapital modal, tenaga kerja, dan teknologi. Bab 7 hanya sampai kapital modal dan tenaga kerja. Stop. Next-nya nanti di bab 8 baru kita belajar mengenai teknologi. Ya, oke. Nah, tadi bahwa Solo ini kan bicaranya dari sisi produksi saja. Ya, dari sisi produksi. Oke. Jadi ini adalah fungsi produksinya ya, di mana fungsi produksi ini Y sama yang fungsi dari KL ya. Nah, yang dipelajari di Solo itu adalah bukan output, tapi output per tenaga kerja. Oke, output per tenaga kerja ya, Y per L. Oke, seperti kalian sudah pelajari di kuliah, maka Y per L itu adalah Y kecil, fungsi dari K kecil. K kecil itu adalah kapital per labor. Nah, ini tuh mirip dengan yang namanya GDP per kapita. Ya, Y per L. Bedanya apa? Kalau GDP per kapita itu adalah GDP dibagi total populasi, dibagi populasi. Nah, kalau di sini Y-nya itu bukan dibagi populasi, tapi dibagi dengan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, ya. L-nya jumlah tenaga kerja. Nah, maka ini model Solo, ya, output per tenaga kerja itu adalah fungsi dari kapital per tenaga kerja, ya. Oke, itu dia. Tadi, nah, ya, tadi kita bilang bahwa di Solo, ya, di Solo output per pekerja Y kecil merupakan konsumsi per pekerja dan juga investasi per pekerja. Ya. Nah, jadi menurut Solo ini ya, permintaan terhadap barang dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi.
Output Y terdiri dari konsumsi dan investasi. Oke, C tadi apa? C tadi ini 1 min S 1 min S dikali dengan Y ditambah I. Nah, ini dia bisa kalian ikuti. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke. Jadi di model Solow I itu sama dengan SY. Y tadi apa? Fungsi dari K kecil. Makanya kita bilang bahwa investasi itu tergantung asalnya dari saving. S ini adalah saving, ya. Nih, semakin besar savingnya, maka semakin besar juga investasinya nanti. Ya, ini sifatnya jangka panjang ya. Makanya sekarang kalian pastilah banyak melihat bahwa pilihan investasinya macam-macam. Ada logam mulia, ya, ada dalam bentuk saham, sahamnya pun macam-macam. Dalam bentuk sukuk, dalam bentuk berbagai macam, ya, berbagai macam. Nah, oke. Kemudian, ya, kemudian seperti yang kalian pelajari di kuliah, ya. Jadi, oke, faktor penting yang mempengaruhi perekonomian itu adalah modal. Nah, perubahan modal itu nanti akan membuat terjadinya perubahan pertumbuhan ekonomi. Ya, arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Nah, perubahan modal tergantung pada bagaimana perubahan persediaan modal. Nah, kita ingat ya, kita bicaranya kan yang namanya modal itu adalah modal fisik. Berarti, nah contohnya apa? Mesin, misal, ya. Ya. Nah, kalau kita bicaranya modal fisik, maka kita itu ya ada yang namanya depresiasi. Ya. Jadi, perubahan dalam persediaan modal itu nanti akan mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan persediaan modal? Ada dua. Yang pertama investasi dan yang kedua adalah depresiasi. Investasi itu contohnya adalah ketika dibelinya peralatan baru. Nah, kalau ada peralatan baru dibeli, itu artinya investasi, maka akan menyebabkan persediaan modal bertambah. Artinya ada hubungan positif antara investasi dengan perubahan persediaan modal. Depresiasi itu mengacu pada penggunaan modal. Artinya apa? Persediaan modal bisa berkurang, hubungannya negatif. Jadi kalau peralatan lama dipakai pasti ada masa usangnya, ya. Jadi kalau laptop kalian pertama kali beri kecepatannya udah kecepatan kilat, tapi begitu 4 tahun 5 tahun dipakai ada aja buka start aja itu bisa kalian makan waktu. Sehingga kalau dibuat rumus, perubahan persediaan modal itu sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Delta K, perubahan persediaan modal, investasi kurang depresiasi. Investasi tadi hubungannya positif, depresiasi negatif. Oke. Sehingga delta K itu sama dengan I tadi di atas ya, SFK. SFK dikurangi depresiasi K. Oke. Nah, dalam kuliah kalian juga sudah mempelajari mengenai kondisi mapan atau steady state. Itu adalah kondisi equilibrium pada jangka panjang. Ya, baik itu dia negaranya maju, negaranya miskin, savingnya dimulai pada level berapapun, pasti dia akan kembali kepada kondisi equilibrium. Ya, kondisi steady state mapan. Kapan steady state atau mapan itu terjadi?
jika tidak ada lagi perubahan dalam persediaan modal. Artinya delta K-nya sama dengan 0, sehingga investasi sama dengan depresiasi atau SFK sama dengan depresiasi. Balik ke soal kita. Di soal kita, itu ditanyakan apa yang dinamakan sebagai golden rule. Ya, golden rule. Apa itu golden rule? Nah, kalau kita bicaranya adalah golden rule, itu kita bicara terkait dengan tujuan pemerintah yang maunya itu adalah memaksimalkan kesejahteraan individu masyarakat. Nah, bagi masyarakat, ya, oke, mereka itu nggak paham jumlah modal dalam ekonomi berapa sih? Nggak paham. Saya juga nggak tahu, ya. Saya juga tidak concern dengan hal itu, ya. Nah, masyarakat, ya, masyarakat itu penting bagi mereka, ya, penting bagi mereka itu berapa jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Nah, karena itu pemerintah itu tujuannya adalah ingin membuat kondisi mapan dengan tingkat konsumsi maksimum yang paling tinggi. Nah, jadi golden rule level of capital itu adalah kondisi steady state atau kondisi mapan di mana tingkat konsumsi itu maksimum. Ya. Pertanyaannya adalah kapan itu terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Nah, oke, kita lihat. Tadi kita sudah bicara bahwa output per tenaga kerja pada model Solo itu digunakan untuk konsumsi dan juga investasi. Jadi kalau kita putar di sini konsumsi itu sama dengan Y min I. Nah, ingat ya, golden rule itu kan kondisi mapan. Syaratnya mapan tadi tidak ada lagi perubahan kapital. Delta K-nya sama dengan 0, investasi sama dengan depresiasi K. Atau investasi sama dengan SFK. Ya, SFK sama dengan depresiasi K. Investasi sama dengan depresiasi K. Nah, sekarang tadi ya, ini dia. Oke. Saya kecilkan dulu sedikit ya. Ini dia. Oke. Nah, C sama dengan Y min I. Y itu adalah fungsi dari K. Ya toh? Fungsi dari K kecil. Min depresiasi K. I sama dengan depresiasi K. Ini didapat pada sebagai syarat kondisi mapan. Nah, di bukunya Menq ya, dia membedakan K bintang sama K. Jadi kalau kita bicaranya adalah mapan, itu C-nya itu adalah C bintang. Ya, C bintang. Nah, ini yang harus kita maksimum. Persamaan ini nih. Persamaan ini yang harus kita maksimumkan. Bagaimana cara memaksimumkannya? Artinya apa? Bahwa syaratnya, nah ini ketika kalian belajar dulu kalkulus ya, syarat sebuah fungsi itu maksimum itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunan pertama fungsi ini terhadap apa? Terhadap K, kapital per tenaga kerja. Kenapa? Karena di dua belah sisi ini tuh ada variabel K kecil, kapital per tenaga kerja, sama dengan 0. Turunan pertama fungsi ini, ya, fungsi Y ini, F aksen K, dikurangin dengan depresiasi K. Turunan pertama fungsi Y terhadap K itu yang namanya MPK, Marginal Productivity of Capital. Berapa besarnya tambahan output akibat adanya tambahan satu satuan input kapital atau modal. Itulah MPK, ya. Jadi syaratnya si kondisi mapan, kondisi golden rule itu adalah MPK sama dengan depresiasi. Nah, tadi kita sebutkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi menurut Solo itu ada saving,
ya. Ada populasi dan ada teknologi. Saat ini kita bicaranya dua sumber pertumbuhan ekonomi dulu, yaitu modal, kemudian populasi, ya. Nah, jadi ketika ada populasi, sama perhitungan caranya, ya, ditambahkan di sini. Nah, populasi ini N plus del kali K. Artinya populasi ini itu hubungannya negatif terhadap perubahan modal per tenaga kerja. Kenapa begitu? Tadi L itu kan pembagi, N itu ya. Jadi kalau N populasi meningkat, berarti kita asumsikan bahwa angkatan kerjanya meningkat, jumlah tenaga kerjanya meningkat. Sehingga K per L, kalau L-nya meningkat, maka K per L-nya turun. Karena itu dia hubungannya negatif. Ya. Nah, ini dia. Jadi steady state-nya adalah ini, N plus del. Nah, golden rule level of capital-nya itu sama, jadi bukan terhadap sama dengan del plus del saja, tapi del plus plus N. Itu adalah syaratnya golden rule level of capital. Sehingga pada soal ini, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena MPK-nya kalau pada kondisi steady state itu golden rule bukan lebih besar tapi sama dengan penyusutan, ya. Oke. Itu untuk soal yang bagian pertama, soal benar salah. Nah, kita lanjutkan ke soal esainya ya. Tapi sebelum itu, kita coba lihat dulu tadi secara ada matematisnya, sekarang kita coba interpretasikan dalam bentuk grafisnya. Baik, nah ini adalah grafisnya ya. Jadi ya, jangan lupa ketika membuat grafik itu sumbu horizontal dan vertikalnya dibuat dengan jelas ya. Nah, di sumbu horizontalnya ini adalah grafik yang menyatakan tadi apa yang sudah kita temukan dari sisi matematisnya model Solo. Ini K kecil, horizontalnya modal per pekerja, vertikalnya ini adalah output atau investasi pulang pokok. Ya, investasi pulang pokok, oke, ya, itu yang del plus N kali K. Nah, yang ini disebut sebagai investasi pulang pokok, itu merupakan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K kecil tetap konstan, ya. Nah, tadi syaratnya kondisi mapan itu adalah perubahan kapitalnya adalah sama dengan 0. Tadi kita sudah temukan ini, ya. Investasi itu sama dengan SFK. Nah, ini dia, investasi sama dengan SFK. Ini bentuk kurvanya. Oke. Sama dengan N plus D. Ini investasi pulang pokok. Nah, dia bentuknya linier ya, investasi pulang pokok. Dan ini satu lagi adalah output. Ya, output per tenaga kerja, output per pekerja. Nah, kapan terjadi kondisi mapan itu? Ketika ini kan? Nah, ini sama. Sama. Slow berarti grafiknya investasi sama dengan grafiknya N plus del K ini. Sama artinya dia berpotongan. Inilah kondisi mapan. Ya. Nah, ini adalah kondisi mapan. Oke. Ini adalah kondisi mapan. Di sini ketika terjadi perpotongan ini, kurva investasi dengan kurva investasi pulang pokok del plus N. Oke, ini adalah nilai investasi per tenaga kerjanya. Kalau ditarik ke atas, menyinggung kurva output, ini adalah fungsi dari output per tenaga kerjanya. Jadi yang merah sebelah kiri ini kita tulis sebagai output per tenaga kerja. Yang ini adalah investasi per tenaga kerja, Y dikurangin I, sisanya adalah konsumsi per
tenaga kerja. Bisa dipahami ya? Oke, ini dia. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi mapan kaidah emas? Oke. Nah, tadi kondisi mapan kaidah emas itu adalah MPK sama dengan depresiasi plus N. MPK itu adalah slope-nya dari fungsi produksi. Y. Slope-nya Y. Sama dengan slope dari ini, investasi pulang pokok ini. Ya. Nah, kalau kedua kurva ini itu slope-nya sama, maka kan dia harus sejajar, ya. Sejajar. Nah, sama. Jadi ini itu adalah grafiknya si linearnya investasi pulang pokok. Nah, ini adalah fungsinya si output tadi, fungsi produksinya. Nah, kita buat di sini garis yang menyentuh si fungsi produksi ini, fungsi output, dan dia ini sejajar. Ini seharusnya sejajar, ya. Dia seharusnya sejajar dengan ini, ya. Nah, kapan dia menyinggungnya? Ketika dia menyinggungnya di sini, oke. Ingat ya, ini adalah kondisi mapan kan? Kondisi mapan kan? Nah, kondisi mapan kan ini, dia tetap di kondisi mapan, investasi berpotongan dengan del plus NK, itu adalah kondisi mapan, ditarik ke sini batas mana? Ini itu sejajar, ya, sejajar, karena slope-nya sama. Nah, MPK sama dengan del plus N. Nah, ketika ditarik, ini adalah kondisi mapan kaidah emas, ya. Ini adalah kondisi mapan kaidah emas tadi yang tujuannya adalah memaksimumkan dari konsumsi. Oke. Nah, ini tadi sama, yang di bagian atas itu adalah C-nya, yang total sebelah kiri panjangnya adalah Y-nya, dan sisanya itu adalah untuk investasi. Oke, ya, bisa dipahami ya. Nanti silakan bisa diulang lagi ininya, slide-nya nanti ya. Silakan dilihat-lihat lagi. Soal nomor 2, ini adalah dalam model Solo bagaimana tingkat pertumbuhan populasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Ya, nah ini dia. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat modal per kondisi mapan pekerja. Karena itu, ya, ada tingkat pendapatan kondisi mapan yang lebih rendah. Nah, misalnya kondisi mapan yang pertama itu ada di K1 ini. K1, ya. Nah, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan populasi, N1 naik ke atas, geser ke kanan, maka K kecilnya, modal per pekerjanya itu turun. Ya, kenapa? Nah, tadi kalau secara matematis populasi meningkat, maka L-nya juga naik. Artinya K per L, K kecilnya itu jadi akan turun. Ya, modal per pekerjanya jadi turun. Nah, ya, oke. Artinya ini, ya, semakin tinggi pertumbuhan populasi N, ya, itu akan mempengaruhi tingkat modal per pekerja, K kecilnya. Ya, oke, itu dia. Jadi kalau ada perubahan nanti di soal itu ujian, kalian ada perubahan dalam populasi, maka yang bergeser itu adalah kurvanya investasi pulang pokok yang del plus N kali K. Ya, kalau populasinya meningkat, maka kurvanya itu geser ke kiri. Ya, geser ke kiri. Populasi menurun misalnya karena KB, ya, maka del plus N-nya geser ke kanan. Sebaliknya, ya. Oke. Nah, ini dia pengaruhnya. Oke. Nah, kalau kita lihat pada soal berikutnya, sekarang secara grafis melalui pertumbuhan Solo, apa yang terjadi pada tingkat output
per pekerja Y kecil, investasi modal per pekerja K kecil, ketika terjadi peningkatan jumlah tabungan. Nah, jumlah tabungan itu adalah S ini. Nah, maka yang akan bergeser itu ketika terjadi perubahan di dalam tabungan atau investasi, maka yang bergeser adalah kurva yang S ini, SFK. Dia meningkat, geser ke kiri atas, ya. Geser ke kiri atas, maka K kecilnya itu K per pekerjanya akan meningkat. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, seperti yang kalian ketahui, ya, saving itu nanti akan meningkatkan investasi, ya, investasi. Nah, investasi itu nanti bisa digunakan untuk pembelian modal, peralatan baru. Nah, itu nanti akan meningkatkan output, ya. Karena itu, kalau terjadi kenaikan di saving, di investasi, maka K kecilnya, K pekerjanya itu mengalami peningkatan. Ya, itu dia. Nah, kalau analisisnya kita lanjutkan lagi, ini ada satu lagi grafik, tadi grafik Y, ya. Maka lanjutannya adalah ketika terjadi K kecil ini meningkat, maka Y-nya juga akan mengalami peningkatan. Ya, seperti itu. Soal berikutnya. Ini kita coba pakai soal hitungan, ada 2 soal hitungan. Negara A dan B masing-masing memiliki fungsi produksi. Ya. Nah, kita lihat fungsi produksinya adalah Y sama dengan K pangkat setengah L pangkat setengah. Ini adalah fungsi produksi Cobb Douglas ya, karena jumlah pangkatnya itu sama dengan 1. Pertanyaannya yang A, apakah fungsi ini memiliki skala pengembalian yang konstan? Apakah fungsi produksi per pekerjanya? Yang bagian C, ada negara lain yang mengalami 5% depresiasi setiap tahun. Kalau negara A itu menabungnya 10%, negara B itu menabungnya 20%, ya. Nah, dengan menggunakan jawaban pada bagian A, setelah kita tahu fungsi produksinya, kita diminta untuk, ya, carilah tingkat modal per pekerja untuk setiap negara, lalu carilah tingkat pendapatan pekerja dan tingkat konsumsi pada kondisi mapan. Yang bagian D, apabila kedua negara memiliki perekonomian dengan persediaan modal per pekerjanya itu sebesar 2, berapa tingkat pendapatan per pekerja dan tingkat konsumsinya? Ya, dengan mengingat kembali bahwa persediaan modal adalah investasi dikurangi depresiasi, tunjukkan bagaimana persediaan modal per pekerja akan berubah sepanjang waktu. Untuk setiap tahun, hitunglah pendapatan per pekerja dan konsumsi per pekerja. Berapa tahun hal itu berlangsung sebelum konsumsi di negara B lebih tinggi daripada konsumsi di negara A. Silakan dicermati dahulu sebelum kita mulai menjawab. Untuk jawaban yang bagian A, ya, apakah fungsi ini memiliki skala pengembalian yang konstan? Nah, seperti yang kalian pernah pelajari di mikro mungkin ya. Jadi kita kalikan misalnya setiap inputnya ini, misal ini dengan Z kali, ya, Z kali, setiap inputnya kita kalikan dengan Z kali, ya, maka nanti outputnya itu juga akan meningkat sebesar Z kali. Terbukti kan? Ini Z pangkat setengah artinya Z. Ya enggak? Nah, Z kali Y. Jadi inputnya dinaikkan sebesar Z, maka outputnya juga naik sebesar Z. Itulah yang namanya constant return to scale. Berarti sudah memenuhi asumsinya Solow.
Apa fungsi produksi per pekerjanya? Ya, tinggal kita bagi. Yang fungsi Y ini kita bagi dengan L. Y per L. Nah, dibagi. K pangkat setengah bagi L. L pangkat setengah dibagi L. Ya, oke. Maka Y per L ini adalah Y kecil sama Y kecil ya. Oke. Y sama dengan oke, K pangkat setengah dibagi dengan L pangkat setengah. K kecil itu adalah K per L, maka Y sama dengan K kecil pangkat setengah. Pelan-pelan. Silakan dicoba dipahami terlebih dahulu. K pangkat setengah dibagi L. Ya, ini kan K pangkat setengah dikali L pangkat setengah dibagi L. Ini setengah. Ya Kak, pangkatnya di bawah 1. Setengah dikurangin 1 min setengah. Jadi, jadinya itu kan K pangkat setengah dikali L pangkat min setengah. Tarik ke bawah, L pangkat min setengahnya. Jadinya K pangkat setengah per L pangkat setengah. Nggak ada minnya lagi, kan udah ditarik ke bawah. Nah, jadi K per L kan ini bisa dipangkatkan setengah, makanya Y kecil sama dengan K kecil pangkat setengah. Ini adalah fungsi produksi per pekerjanya. Pertanyaan berikutnya, asumsikan bahwa negara lain itu mengalami depresiasi 5% per tahun. Jadi depresiasinya diketahui 5%, 0,05 per tahun. Negara A menabungnya 10%. Negara B menabungnya 20% dari outputnya setiap tahun. Tingkat tabungan negara A 0,1, tingkat tabungan negara B itu 0,2. Tadi kita dapat dari atas itu Y sama dengan K pangkat setengah kan? Artinya, mulainya kedua negara ini itu pada kondisi tingkat tabungannya tidak sama. Ya, negara B itu tingkat tabungannya lebih besar daripada negara A. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini diminta di soalnya itu adalah pada kondisi mapan. Carilah tingkat modal per pekerja. Lalu carilah tingkat pendapatan per pekerja dan tingkat konsumsi per pekerja pada kondisi mapan. Nah, pada kondisi mapan kita tahu bahwa syaratnya itu perubahan kapital ini sama dengan 0. Sehingga investasi atau SFK sama dengan depresiasi. FK-nya tadi atau Y, ini kan Y nih, FK ini Y kan? Itu apa? Y kan ini K pangkat setengah. Masukkan ke sini sama dengan depresiasi K. Ya. Oke. Nah. Oke. Jadi K pangkat setengah. K per K pangkat setengah sama dengan saving per depresiasi. Jadi K sama dengan ini bisa dikuadratkan. Sehingga bisa kita hitung tadi untuk kapitalnya negara A, ya saving A dibagi dengan depresiasi. Saving A 0,1, hasilnya 4, berarti kapital per pekerja dari negara A, kapital per pekerja negara B itu adalah 16. Sehingga outputnya negara A, kita minta balikin lagi nih. Yang 4 ini tadi kita dapat balikin, masukin lagi ke K pangkat setengah. 2 dan output per pekerja negara B itu adalah 4. Jadi kondisi awalnya itu, ya, kondisi awalnya itu adalah tadi, tingkat tabungan negara B lebih besar daripada negara A. Pada saat kondisi mapan, maka output per pekerjanya negara B juga lebih besar daripada negara A. Otomatis, kapital negara A itu lebih besar, kapital negara B lebih besar daripada kapital negara A.
Karena pada kondisi awal, saving negara B lebih besar daripada saving negara A, sehingga kapital negara B lebih besar daripada kapital negara A. Otomatis output negara B juga lebih besar daripada output negara A. Nah, bagaimana dengan tingkat konsumsinya? Ya, ingat tadi kita bicara bahwa S itu adalah MPS. MPC itu adalah 1 min S. Fungsi konsumsinya tadi masih ingat ya, 1 min S kali Y. Sehingga berarti kita bisa cari saja dari sini. 1 min SA kali YA. Negara A, savingnya rate-nya itu adalah 0,1. Y-nya 2. Negara B, 0,2 savingnya, Y-nya 4. Sehingga tingkat konsumsi di negara B itu jauh lebih tinggi dibandingkan sama negara A. Nah, berarti kalian bisa pahami ya, perbedaan tingkat tabungan di suatu negara mempengaruhi perbedaan besarnya kapital per tenaga kerjanya, modal per tenaga kerjanya, mempengaruhi outputnya, dan mempengaruhi juga tingkat konsumsinya. Karena itu ada negara kaya dan negara miskin. Ada wilayah yang kaya, ada wilayah yang miskin. Ya, itu bisa disebabkan kalau berdasarkan model Solow perbedaan tingkat tabungan. Karena tingkat tabungan nanti akan mempengaruhi akan mempengaruhi investasi. Nah, pada jangka panjang investasi akan mempengaruhi output-nya. Ya, jadi output-nya nanti itulah yang akan menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Makanya ya yang dipentingkan itu adalah investasi ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam bentuk foreign direct investment, investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Tujuannya adalah apa? Untuk sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk yang soal berikutnya, anggaplah kedua negara A dan B tadi memulai perekonomian dengan persediaan modal per pekerja sebesar 2. Pertanyaannya, berapa tingkat pendapatan per pekerja, tingkat konsumsinya, ya, dan berapa tahun sebelum konsumsi di negara B lebih tinggi daripada konsumsi di negara A. Baik, tadi kita sudah menghitung fungsi produksinya apa, konsumsinya apa, dan fungsi investasinya apa. Nah, kita sudah tahu bahwa A dan B ini itu kondisi awalnya sama. Persediaan modalnya per pekerja, K kecilnya sama-sama 2. Berarti bayangkan ada 2 negara, starting point-nya sama untuk K kecilnya, modal per pekerjanya sama. Yang membedakan kedua negara ini itu adalah tadi saving-nya. B itu saving-nya lebih tinggi daripada A. Setelah kita hitung tadi, maka kita lihat bahwa output B lebih besar, konsumsi B lebih tinggi. Nah, kita lihat sekarang ya, sampai berapa lama sih konsumsi di negara B itu ya? Seberapa tahun hal itu berlangsung sebelum konsumsi di negara B lebih tinggi daripada konsumsi di negara A. Kalau K-nya sama dengan 2. Ya. Nah, nih, negara A mulai tahun pertama K-nya 2. Negara B mulai tahun pertama juga K-nya 2. Tadi kita sudah cari fungsinya Y sama dengan K pangkat setengah. Ya enggak? Nah, berarti tinggal kita pangkatkan setengah, ya. Berarti ini hasilnya, fungsi konsumsinya C min S. S, saving negara A tadi 0,1. Kita lihat saving negara B 0,2. Ya.
investasinya berarti ya saving dikali Y. I sama dengan SY. Ya. Oke, I sama dengan SY. Yang rumus awal yang kita dapat tadi. I sama dengan SY. 0,1 kali Y yang ini depresiasi kali K. Depresiasinya tadi sama-sama 0,5. Jadi yang membedakan di sini K kecilnya sama, depresiasinya sama, yang membedakan hanyalah tingkat savingnya saja. Nah, perubahan persediaan modalnya ya itu adalah ini. Oke, tinggal dikurangi saja. Nah, ini untuk negara B ya. Nah, ini adalah besarannya masing-masing. Kalian bisa cek lagi ya. Nah, ini bisa kalian cek lagi. Oke, Y pangkat setengah, Y sama dengan K pangkat setengahnya. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat di sini bahwa K-nya ini 2 awalnya. Maka pada tahun kedua itu 2 ditambah dengan ini tadi, penambahan persediaan modalnya. Ya. Pada tahun ketiga, berarti ya K tahun kedua ditambah dengan perubahan persediaan modal ini. Itulah K selanjutnya. Ya, sama juga untuk negara A juga sama. Juga sama kasusnya seperti itu. Ya, oke. Depresiasinya pun sama 0,05%. Ya, oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya. K-nya sama. Yang membedakan hanya saving. Oke, yang membedakan hanya savingnya saja. Ini ya, kalian lihat di sini. Ya, dari sisi ini, nah penambahan savingnya, penambahan K kecilnya itu di negara A jauh lebih tinggi dibandingkan sama negara B. Itu membuktikan bahwa saving bisa meningkatkan investasinya meningkat, dan bisa meningkatkan modal per pekerjanya, dan bisa meningkatkan output. Bayangkan, kita lihat ya, kan lihat di sini ya, pada tahun kedua, pada tahun ketiga, bandingkan setiap tahun untuk di negara ini. Negara B itu jauh lebih tinggi dibandingkan sama negara A. Ya, sampai pada periode kapan tuh? Pada periode kapan kalian lihat konsumsi di negara A sama B itu terjadi perubahan. Maksudnya perubahan di sini adalah ya berapa tahun sampai sebelum konsumsi di negara B lebih tinggi daripada konsumsi di negara A-nya, ya. Oke, sampai berapa tahun? Kita lihat, tahun pertama masih tinggi A. Tahun kedua masih tinggi A. Tahun ketiga masih tinggi A. Tahun keempat masih tinggi A. Tahun kelima, siapa yang lebih tinggi? Negara B konsumsinya. Ya. Silakan dicermati dulu. Oke. Silakan dicermati dulu. Ingat, saya ulangi lagi, ini K-nya sama-sama 2 awalnya. Yang membedakan hanya saving. Saving di negara B lebih tinggi daripada negara A. Ya, nah kalian ingat, oke? Setiap tahun ya, ini negara B itu K kecilnya jauh lebih tinggi penambahannya dibandingkan sama negara A. Karena apa? Oke, karena saving di negara B itu lebih tinggi, sehingga
tingkat investasinya itu juga lebih tinggi, karena kita bicaranya jangka panjang ya, sehingga nanti investasinya itu bisa digunakan untuk menambah modal pada periode berikutnya. Kita lihat bahwa K kecilnya itu di negara B lebih tinggi dibandingkan sama negara A. Ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, ya, karena itu kalian lihat output di negara B itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara A pada tahun kedua. Mulai pada tahun kedua. Ya, karena ininya beda. Perubahan persediaan modalnya beda. Oke. Nah, kenapa pada awal-awal ini C-nya di negara A tinggi? Lebih tinggi dibandingkan sama negara B. Kenapa? Karena MPC-nya lebih tinggi. Kalau MPS-nya di negara A itu 0,1, berarti apa artinya? Ya, mana MPS-nya? Nah, ini 0,1 berarti apa? 90% itu pendapatannya digunakan untuk konsumsi oleh masyarakat di negara A. Nah, di negara B itu hanya 80% yang digunakan untuk konsumsi. Ya, karena itu pada awal-awalnya itu negara A lebih tinggi C-nya dibandingkan sama negara B. Makanya kita bicara bahwa Solo ini modelnya jangka panjang. Ya. Dan itulah yang menyebabkan bahwa ada negara yang dia itu seperti kita lah. Kita MPC-nya tinggi. MPC tinggi, lebih tinggi dibandingkan sama MPS. Nah, beda sama negara maju. Negara maju itu MPS-nya yang tinggi, ya. MPS-nya yang tinggi. Karena itu mereka modalnya berlipat-lipat terus, ya. Sehingga output-nya berlipat terus dan pertumbuhan ekonominya konsisten terus. Kita bicaranya tidak dalam kasus di luar pandemi ya. Kalau kita bicaranya di luar pandemi ya sekarang semua negara pertumbuhan ekonominya turun. Ya. Oke, silakan coba dipahami lagi pelan-pelan ya. Soal terakhir. Ini perekonomiannya masih fungsi COP12 juga, tapi K pangkat 0,7, K pangkat 0,3, L pangkat 0,7. Apakah fungsi produksi per pekerjanya? Seperti tadi ya, bagi per L-nya, oke, 0,7, ini pangkatnya 1, berarti 0,7 kurang 1, minus 0,3, dibawa ke bawah, L pangkat 0,3. Ini Y kecil kan? Jadi Y sama dengan K pangkat 0,3. Oke. Nah, yang B, dengan asumsi tidak ada pertumbuhan populasi atau kemajuan teknologi, kita diminta menghitung berapa ini, indikator masing-masing ini. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Syaratnya adalah pada kondisi mapan. Mapan, perubahan kapitalnya sama dengan 0. Sehingga SFK min del K. Nah, ini matematisnya saja. Ya, kalau dibagi K per FK sama dengan S per del. Oke. Nah, masukin FK-nya kan tadi ini nih. Y sama K pangkat 0,3. Masukin K pangkat 0,3-nya. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri. Nanti, maka ini adalah K-nya pada kondisi mapan, dan ini adalah Y pada kondisi mapan. Ini nanti tinggal dimasukkan ke angka ini. Ya, oke. Nah, nanti diotak-atik sendiri lah, ya. Oke, nah bagaimana C-nya? C-nya tadi kan adalah Y min I. Y-nya ini, ya, kurangin I. Oke, kurangin I. I sama dengan depresiasi K pada kondisi mapan. Karena pertumbuhan populasi nggak ada. Nah, ini adalah fungsi C-nya. Oke, ini adalah fungsi C-nya. Atau bisa juga kita pakai rumus yang ini tadi. Kan C sama dengan Y min I atau C sama dengan 1 min S kali
Y. Nah, bisa juga pakai rumus yang ini. Ya, nah, bisa dua-duanya ya. Oke. Baik, soal berikutnya. Asumsikan bahwa tingkat depresiasi adalah 10% per tahun. Berapa modal per pekerja pada kondisi mapan, output, konsumsi, tingkat tabungan, untuk tingkat tabungan 0, 10, 20, 30, sampai seterusnya. Apakah tingkat tabungan memaksimalkan output per pekerja? Apakah tingkat tabungan memaksimalkan konsumsi per pekerja? Nah, kita lihat ya. Nah, tadi di bagian sebelumnya kita sudah dapat rumus ini semua. Nah, ya, dapat rumus ini semua. Oke. Sekarang kita lebih mudahnya kita coba pakai di Excel ini ya. Jadi S-nya mulai dari 0% kan, sampai dan seterusnya, sampailah 100%. Artinya semua pendapatan digunakan untuk saving. Oke. Nah, ini savingnya. Ya, tadi depresiasinya sama. Depresiasinya itu adalah 10% per tahun. Berarti K-nya, ini kan, S per del kan? Nah, ini semuanya. Oke. Nah, pangkat 1 per 0,7. Nah, ini sama semua. Y-nya, ini pangkat 0,3 per 0,7. Oke, kita hitung di sini. Ya. C-nya silakan mau pakai rumus ini atau pakai rumus ini. Ya, terserah kalian. Ini hasil C-nya. Oke, ini satu pakai rumus yang ini, yang satu lagi pakai rumus ini. Ya, sama hasilnya. Harus sama, kalau nggak sama berarti salah. Karena ini kan sama. Oke, konsepnya sama. Nah, MPK-nya ini nggak ada. Nah, nggak ada ini. Oke. Karena kan perubahan kan, marginal itu perubahan. Mulai pada periode pada berikutnya, ya. Ini dia. Nah, ini adalah MPK-nya. Oke. Ya. MPK-nya dapat dari mana? Rumus MPK-nya ini. Nah, gimana cara menghitungnya? Tadi, PK itu adalah turun pertama dari Y, fungsi Y-nya terhadap K kecil. Ya. Oke, atau dari fungsi Y-nya terhadap K, DY per DK. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Pertanyaannya kan gitu. Apakah tingkat tabungan memaksimalkan output per pekerja? Apakah tingkat tabungan memaksimalkan konsumsi per pekerja? Ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Pada waktu savingnya itu 0,3, maka itu adalah pada kondisi ketika C-nya itu maksimum. Ya, C-nya maksimum. Oke. Nah, setelah itu ya, C-nya itu akan turun. Kenapa C-nya akan turun? Karena proporsi untuk dari pendapatan itu lebih banyak digunakan untuk saving. Lihat S-nya naik kan? Nih, S-nya naik. Nah, jadi pada awalnya ya, walaupun savingnya meningkat terus, C-nya itu masih bisa naik sampai batas ini. Ini adalah kondisi golden rule-nya. Ya, ini adalah kondisi golden rule-nya. Ketika konsumsinya itu maksimum pada saat savingnya 0,3 persen, 0,3 persen, 30% ya, 0,3 proporsinya, 30%. Setelah itu, ya, karena savingnya terus meningkat, konsumsinya akan semakin menurun setelah kondisi golden rule. Oke? Ya, saya kira itu saja dari saya. Ya, selamat melaksanakan ujian tengah semester. Semoga sukses. Jangan lupa sehat-sehat selalu ya dan bahagia. Sampai ketemu lagi ya. Semoga sukses UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.